Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nur Hasna, NIM 09105802200022. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapon. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu metode teori terjemahan dari 8 metode terjemahan, yaitu metode saduran. Nah, kalian perlu ketahui apa sih itu metode saduran. Newmark 1988 menyatakan bahwa metode saduran atau metode adaptasi ini disebut dengan metode penerjemahan yang paling bebas, the first form of translation, yang paling dekat dengan bahasa sasaran. Istilah saduran dapat diterima jika penyadurannya itu tidak mengorbankan tema, karakter, atau alur cerita teks sumber. Metode penerjemahan adaptasi ini banyak digunakan untuk menerjemahkan puisi dan drama. Dalam proses penerjemahan adaptasi ini terjadi peralihan budaya bahasa sumber ke bahasa sasaran, dan teks sumber ditulis kembali kemudian diadaptasikan ke dalam teks sasaran. Jika seorang penyair menyadur atau mengadaptasi sebuah naskah drama untuk dimainkan, maka dia harus mempertahankan semua karakter dalam naskah asli dan alur ceritanya harus tetap dipertahankan. Salah satu contoh saduran yang terkenal adalah drama karya Shakespeare yang berjudul Macbeth yang telah diadaptasi oleh penyair W.S. Rendra. Dalam karya saduran ini beliau tetap mempertahankan semua karakter cerita dalam naskah aslinya dan alur ceritanya, tetapi dialognya sudah beliau sadur dan sesuai dengan budaya Indonesia. Selanjutnya Hart 2006 dalam metode adaptasi, unsur budaya dalam bahasa sumber disulit dengan unsur budaya dalam bahasa sasaran. Dalam cerita binatang atau fabel, misalnya tema, alur, dan moralnya dipertahankan, namun tokoh-tokohnya disulit dengan tokoh-tokoh lokal, seperti rubah disulit menjadi kancil. Berikut adalah contoh lain dari metode saduran yang diambil dari sebuah bait lirik lagu karya The Beatles tahun 1986 yang berjudul Hey Jude, yang disadur dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Teks sumbernya, Hi Jude, don't make it bad, take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, that you can start to make a better. Nah, terima kasih. Sumber dari mengapa kau tinggalkan aku, ingatlah kau padaku, janji setiamu takkan kulupakan. Nah, perhatikan bahwa teks sumber diterjemahkan secara bebas sekali ke dalam teks sasaran. Ungkapan Hi Jude diterjemahkan menjadi kasih tanpa memperhatikan struktur maupun tata bahasa, tetapi langsung fokus pada maknanya. Penerjemahan dengan bebas sekali menerjemahkan maksud si penulis teks sumber, dan dia mencari padanan bebas menurut penafsiran dia sendiri. Dalam hal ini terjadi transposisi dan modulasi yang sangat ekstrim. Kemudian kalimat don't make it bad diterjemahkan menjadi kata tanya, di manakah? Ini benar-benar penerjemahan yang sangat bebas, penerjemah yang tidak lagi memperhatikan struktur kalimat dan tata bahasa yang ada. Yang penting maksudnya dapat ditranslate ke dalam bahasa sasaran dengan baik. Kasus yang sama terjadi pada semua kalimat yang ada dalam semua barisan puisi itu. Misalnya kalimat menyebut setara, take a set a word and make it a better, yang berbentuk perintah diterjemahkan menjadi sebuah kalimat bernuansa tanya, mengapa kau tinggalkan aku. Berikutnya kalimat remember to let her into your heart. Nah, jauh sekali dalam kata ganti orang ketiga tunggal heart, dia perempuan, menjadi kata ganti pertamaku frasa into your heart diterjemahkan. Ini sangat berbeda. Lirik lagu tadi diterjemahkan di Google. Demikianlah yang saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.